Pada hari itu di sore hari ini menjelang maghrib, si Andri dia udah nyerah untuk mencari alamat kiriman paket yang terakhirnya itu. Karena memang benar-benar dicari itu nggak ada, di Google Maps nggak ada. Dan ketika nanya sama orang nggak ada yang tahu. Dan itu Andri sempat mikir bahwa alamat yang tercantum di situ salah. Tapi ketika si Andri dia memutuskan dia mau balik, tiba-tiba datang seorang laki-laki parubaya yang menepuk pundaknya dan membuat si Andri ini kaget. Dan orang tersebut memberitahu dengan cara mengibaskan sapu tangan ke mukanya Andri. Dan dengan sekejap si Andri masuk ke dalam kota gaib Saranjana. Dan dari situlah kehidupan Andri mulai berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, kali ini ada cerita atau kisah misteri yang kali ini datang dari seorang narasumber, yang dimana narasumber kita ini beliau adalah orang yang mengalami hal tersebut secara langsung. Dan untuk kisah kali ini namanya, tempatnya nggak disamarkan ya lur teman-teman, karena ini spesial katanya, nggak usah disamarkan, nggak apa-apa mas. Lagian toh ini memang saya yang ngalamin sendiri dan tidak melibatkan orang lain dalam urusan ini, kata narasumber kita. Dan nama narasumber kita itu namanya Andri. Nah, Andri sendiri itu bekerja atau profesinya sebagai kurir ekspedisi. Nah, terus apa nih yang dialamin sama si Andri, si kurir ekspedisi ini? Nah, kalian penasaran kan pasti, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Lur, teman-teman, sebelumnya saya pengen nanya nih, pasti di antara kalian nih, banyak ya, hampir semua kali ya, itu pasti hobi banget, suka banget sama yang namanya belanja online. Apalagi kalau misalkan pas di hari atau tanggal-tanggal promonya, itu kan banyak banget diskon-diskonnya tuh. Nah, pasti terutama nih kaum ibu-ibu ya, nggak cuma ibu-ibu aja sih sebenarnya, cowok juga banyak. Ya tergantung yang punya kebutuhan, dan pasti di tanggal-tanggal tertentu ketika banyak promo itu pasti bakalan banyak banget yang belanja online. Nah, ketika kita bicara belanja online itu pasti nanti bakalan ada yang namanya jasa pengiriman. Nah, siapa yang menjadi jasa pengiriman? Yaitu seorang kurir seperti Andri ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita intinya, saya pengen jelasin atau pengen ya sekedar berbagi informasi tentang suka dukanya menjadi seorang kurir. Ini kata Mas Andri, katanya tolong disampaikan banget Mas. Jadi biasanya kan kadang-kadang juga ada suka kurir yang ngirim paket terus ternyata tiba-tiba katanya nggak mesen loh, ini alamatnya bukan alamat saya kok, orangnya kayak nggak mau ngaku gitu loh, kan kasihan juga, kata si Mas Andri ini. Dan memang Mas Andri ini juga sering mengalami hal seperti itu ketika mengantarkan barang atau paket. Ternyata ketika sampai di rumahnya orangnya nggak mau ngaku, katanya nggak beli, nggak ngerasa beli gitu loh, nggak ngerasa pesen gitu kan, tiba-tiba datang. Kadang juga ada yang mungkin alasannya itu ya karena harganya ketika COD, cash on delivery, itu harganya terlalu tinggi mungkin. Jadi kadang kan nggak lihat daftar harga tapi main klik aja gitu kan, tiba-tiba barang dikirim. Nah, ketika dikirim orangnya nggak mau ngaku, lah yang rugi siapa? Kurirnya, kan kasihan. Nah, kata Mas Andri gitu. Jadi ini buat apa ya, sekedar informasi dan juga mungkin bisa apa ya, edukasi mungkin ya buat para pembeli nih. Nah, jadi biar jangan kayak yang apa ya istilahnya tuh seenaknya gitu loh, udah pesen tapi ketika barang datang nggak mau ngaku, nggak mau bayar. Nah, jadi kata Mas Andri alangkah baiknya ketika mau memesan sesuatu itu dicek dulu, dipastikan dulu. Maksudnya ini udah fix belum nih, pasti nih mau beli produk ini, mau beli barang ini dan harganya sekian. Kalau udah fix, udah yakin, mantep, baru diklik. Jangan main asal klik aja, soalnya kasihan kurirnya. Jadi siapa yang rugi kalau kayak gitu, kan kasihan juga. Nah, terus apa aja nih suka dukanya menjadi seorang kurir? Nih sorry lur teman-teman, ini memang harus kasih tahu, diinformasikan, ini permintaan dari narasumber kita. Nggak apa-apa ya, bentar ya saya jelaskan suka dukanya sebagai seorang kurir sebelum nanti kita masuk ke dalam cerita misterinya, karena ini benar-benar real kisah nyata lur teman-teman. Oke, suka duka yang pertama seorang kurir seperti Mas Andri. Yang pertama itu adalah
Seorang kurir itu bakalan paling pusing ketika alamat yang dicantumkan itu nggak jelas. Apalagi nomor rumah di lingkungan tersebut itu acak nomornya dan nggak berurutan. Itu udah pasti pusing banget nih si kurirnya. Terus yang kedua, saat barang konsumen itu hilang atau rusak. Dan itu harus diganti. Tapi kayak bensin buat nganterin itu nggak ditanggung sama sekali. Ya itu memang udah jadi resiko sebuah pekerjaan. Ya kalau hilang barang rusak itu kan memang kesalahan dari pengirimnya mungkin, jadi ada pemakluman di situ. Tapi ya walaupun begitu itu termasuk salah satu suka duka seorang kurir. Terus yang ketiga nih, yang kata orang, ya bukan kata orang sih, yang biasa orang sebut itu hujan turun itu membawa berkah. Memang hujan itu membawa berkah, tapi untuk sang kurir kali ini ada pengecualian. Kenapa ada pengecualian ketika hujan turun padahal hujan itu berkah? Karena kurir ketika hujan turun itu mereka khawatir. Khawatirnya apa? Barangnya nanti bakalan pada rusak. Karena pengemasannya, packingnya itu kan pakai kardus gitu kan. Nanti kalau ketika kena air hujan basah, hancur. Nah justru mereka ini khawatir. Walaupun katanya hujan itu memang berkah. Terus kemudian panas matahari yang terik dan sangat menyengat itu harus mereka nikmati setiap hari, harus mereka jalani hanya demi untuk mengantarkan pesanan para pelanggan. Dan ini nih yang sering banget terjadi ini lur teman-teman, dan mungkin kalau ada ini di antara kita yang pernah kayak gini ya nggak apa-apa diakuin. Nah jadi gini, si pembeli membeli barang kepada si penjual secara online. Nah terus untuk pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi kan, pengiriman, dan siapa yang nganterin kurir. Nah ketika barang yang datang ini nggak sesuai dengan apa yang dibeli, apa yang dipesan, itu yang kena omel siapa? Kurir pastinya, dan ini sering banget terjadi. Dan itu kasihan lur teman-teman. Jadi bukan kurirnya yang salah. Jadi itu ya antara si pembeli dan juga si penjual. Dan di sini yang salah sebenarnya si penjual, karena ketika mengirimkan barang dagangannya kok nggak sesuai. Nah tapi yang jadi tumbalnya, jadi bulan-bulanannya itu sang kurir yang selalu disalahkan. Mas kenapa ini kok nggak pas barangnya? Padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya mengirimkan aja. Dan itu kasihan. Dan jangan dilakukan lur ya teman-teman. Nah terus ada lagi nih, udah sampai di tempat tujuan, tapi ketika dipanggil-panggil orang itu nggak mau keluar. Dan kalaupun keluar tuh lama banget. Dan persoalannya itu sepele, karena uang yang buat ngebayar ini belum disiapin. Hanya karena masalah itu, kurir sampai nunggu lama banget, sedangkan barangnya itu masih banyak banget yang harus dikirim. Nah, tapi di sini juga nggak cuma apa ya, dukanya aja, tapi terkadang juga ada sukanya. Makanya namanya suka dan duka. Nah, kalau untuk dukanya ya itu barusan yang disebutkan lah. Kalau untuk sukanya, itu ketika kurir ketemu dengan pelanggan itu yang baik banget, yang ramah banget, dan kadang juga suka pengertian, ngasih uang tips walaupun ya nggak banyak-banyak amat, tapi ya itu lumayan lah, alhamdulillah rezeki. Nah itu kurir kalau ketemu sama pelanggan yang seperti itu, udah pokoknya itu senengnya kayak melebihin ini, melebihin lebaran, pokoknya seneng banget. Udah capek kan ya, terus orangnya ramah, baik, pengertian, pokoknya enak banget lah, bahagianya kurir itu di situ. Dan kurir senangnya itu ketika semua target pengiriman udah terkirim semuanya dan belum sampai hari kerjanya selesai, tapi barang yang dikirim itu udah kelar semua, itu seneng banget. Itu bagian dari sukanya. Terus kemudian ketika lagi ngirim, si pelanggan ini juga pengertian, lagi panas kayak gini misalkan tuh dikasih minum, ya itu ya seneng banget tuh, kurir anugerah banget. Makanya ini pesan dari Mas Andre, kalau misalkan kalian lur teman-teman semuanya misalkan beli belanja di online gitu kan, terus kemudian ada kurir datang, jangan digalakin, apalagi kalau misalkan barangnya nggak sesuai. Itu juga bukan salahnya sang kurir, tapi itu salahnya si penjual, kenapa ngirimnya nggak pas. Kurir ini cuma nganterin aja, itu juga apa ya, kasihan banget kan, dia nganterin nggak cuma satu titik, nggak cuma satu tempat, kadang udah dari tempat ini ke tempat yang lain, berurutan nganterinnya, kadang-kadang seperti itu. Dan mereka itu nggak dibayar gaji bulanan UMR atau lain sebagainya, nggak ada lur, nggak ada yang namanya lembur, itu nggak ada. Jadi mereka itu dapat upah dari per piece barang yang dia kirim. Itu yang ada yang 2.000, ada yang mungkin 3.000 satu barangnya itu. Nah jadi mereka kalau pengen dapat gaji yang lebih, yang lumayan, ya jadi mereka itu harus bawa barang tuh yang banyak-banyak banget.
Dan itu nggak cuma satu lokasi, lokasinya itu jauh jaraknya. Oke, kalau misalkan satu wilayah, satu daerah, satu kampung gitu misal, mau banyaknya seberapa pun nggak masalah. Lah ini udah lain desa, lain kampung, lain kecamatan, dan jaraknya itu jauh, makanya kasihan juga. Jadi pesannya Mas Andre seperti itu, tolong hargai pekerjaan orang, karena tidak semua kesalahan dari penjual itu harus dilampiaskan kepada sang kurir, karena kasihan juga. Nah, seperti itu pesan dari narasumber kita Mas Andri. Dan mohon maaf juga misalkan ini terlalu panjang lebar untuk menjelaskan suka dukanya sebagai seorang kurir, tapi ini memang amanah dari narasumber kita yang mempunyai kisah nyata ini, jadi ya memang benar-benar harus disampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu, Lur. Oke, Lur, baiklah teman-teman semuanya, untuk suka duka seorang kurir sudah saya jelaskan, dan kali ini kita masuk ke dalam inti cerita, yang dimana ini adalah kisah nyata, kisah misteri, kisah ya horor seperti itu yang dialami oleh Mas Andri. Mas Andri ini juga seorang kurir, dan di cerita kali ini ya berjudul Kisah Mas Andri, seorang kurir ekspedisi yang sempat masuk ke alam gaib tapi akhirnya berhasil keluar, dan setelah itu hidup dengan selayaknya manusia biasa. Nah, untuk lokasinya sendiri itu berada di Kalimantan Selatan, Nur, teman-teman. Nah, yang dimana Mas Andri ini pernah masuk ke dalam sebuah kota. Nah, kotanya ini bukan kota biasa, tapi ini adalah kota gaib. Mungkin kalian udah nggak asing kali ya, pernah denger nih yang namanya kota gaib Saranjana yang berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, Lur, teman-teman, kalau misalkan kita bercerita tentang yang namanya kota gaib Saranjana yang berada di Kalimantan Selatan, itu emang nggak akan pernah ada habisnya. Jadi banyak versi, banyak orang yang mengalami kejadian yang serupa di tempat yang sama, lokasi yang sama, tapi pengalamannya berbeda-beda. Nah, itu makanya nggak akan ada habisnya yang namanya misteri, gaib, horor, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya di kota gaib Saranjana itu berdasarkan dari pengakuan para wisatawan juga, yang dimana para wisatawan ini mengaku pernah melihat kemegahan yang namanya kota gaib Saranjana. Nah, hingga pada akhirnya nggak cuma si para wisatawan aja, dan kemudian akhirnya Mas Andre ini sendiri, narasumber kita, seorang kurir di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang sempet apa ya, bisa dibilang tuh Mas Andre itu dia sempat keluar masuk kota gaib Saranjana itu. Jadi nggak cuma dia masuk sekali aja terus kemudian jadi pengalaman sekali seumur hidup, enggak. Jadi Mas Andri itu sempat kayak yang bolak-balik gitu loh, kayak keluar masuk. Kenapa Mas Andri ini bisa jadi keluar masuk? Ya karena dia seorang kurir. Awalnya dia nggak ngeh, kenapa kok bisa masuk ke kota yang begitu indah, begitu megah, sedangkan dia pikir di Kalimantan nggak ada. Ya belum ada lah ya, nggak maksudnya bukan nggak ada, tapi belum ada saat ini kota yang semegah itu di Indonesia dan sebagus itu. Nah, kenapa bisa masuk? Ya karena dia seorang kurir, dia nganterin paket, nganterin barang, ada pesanan dari alamat tersebut, seperti itu. Awalnya dia nggak ngeh, dia pikir ini memang ya kota biasa. Ya itu memang gini loh teman-teman, semuanya itu nggak bisa masuk ke dalam akal logika nalar, itu nggak ada. Yang namanya misteri ya pasti nggak akan ini, pasti akan berbenturan dengan logika kita. Soalnya gini, beberapa alamat kiriman paket yang diantar sama Andri itu nggak terdaftar di Google Maps, tapi alamatnya ada. Maksudnya alamatnya ada itu tertulis gitu loh. Tapi sebenarnya alamat itu tuh nggak ada di dunia nyata, tuh nggak ada. Dan itu aneh kan. Kalau memang alamat itu nggak ada nih secara nyata, kenapa kok bisa pesen? Dan lagian kok kenapa bisa dibikinin apa itu namanya resi kayak gitu loh. Dan itu yang dimaksud nggak masuk akal logika. Tapi itu bener-bener ada dan terjadi, dialami oleh si Andri. Cerita ini tuh berawal ketika Andri mulai awal pertama kali dia bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Nah, awal kerja Andri menjalaninya itu ya seperti biasa, namanya pekerja atau karyawan baru kan ya. Ya, apa kayak menjalani masa-masa training gitu, walaupun seorang kurir, tapi ada trainingnya. Ya mungkin buat ngetes kejujuran gitu kali ya. Apa namanya, loyalitas dalam bekerja.
terus kemudian tanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, kemudian selepas atau sesudah si Andri ini dia selesai masa trainingnya, kemudian si Andri pun diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk mengirimkan paket atau barang itu sendiri yang langsung diantarkan sama Andri dari pihak ekspedisi menuju ke konsumen-konsumen. Ya hari ke hari Andri itu sukses, dia setiap harinya itu berhasil, maksudnya pekerjaannya itu selesai tuntas semuanya, kiriman paket, kiriman barang itu semuanya itu tersampaikan kepada para konsumen, kepada para pelanggan, dan untuk saat itu belum ada komplain sama sekali karena alhamdulillah barang yang dibeli itu semuanya sesuai. Dan gak jarang juga Andri sering ya kalau misalkan ada pelanggan yang baik, ini sukanya sebagai seorang kurir itu kadang dikasih tips kayak gitu-gitu. Pokoknya Andre itu dia walaupun seorang pekerja baru ya, kurir baru, tapi dia kayak udah mahir banget gitu loh ngirimin paket-paket, ngirimin barang-barang. Nah, tapi tapi lur teman-teman. Tepat pada tanggal 15 Agustus di tahun 2019 dan itu terjadi pada sore hari. Apa yang terjadi? Keanehan. Jadi ini di tanggal 15 Agustus 2019 di sore hari itu ada tersisa satu kiriman paket yang belum dikirim sama si Andri ini. Nah, kenapa satu paket ini nggak kekirim? Bukan karena itu udah sore, bukan. Karena udah sore terus waktu jam kerjanya udah habis kemudian dikirim besok lagi gitu kan. Enggak, bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya itu adalah si Andre itu bingung dari awal pertama kali dia berangkat mencari alamat tersebut yang tertera pada resi atau itu yang pengiriman paket tersebut. Itu bingung nyari alamatnya karena di Google Maps itu nggak ada. Udah dia ketik berkali-kali, dia coba lagi, mungkin sinyalnya, mungkin paket datanya, internetnya yang habis atau gimana. Pokoknya segala macam cara udah dia coba sampai nanya ke orang. Itu ya orang nggak ada yang tahu alamat tersebut. Nah ini alamatnya di Google Maps nggak ada, nanya sama orang juga orang nggak pada tahu. Tapi kok ya beli alamatnya ada, ini maksudnya gimana gitu kan, dia bingung Andri. Nah kalau untuk paketnya sendiri itu bentuknya packagingnya itu dia kotak kan, agak sedikit memanjang sih. Cuman ya nggak panjang-panjang banget, cuma ya berapa lah ya, saya nggak bisa ngira-ngiranya sih. Intinya segi 4 lah dan itu semacam dus boxnya handphone. Nah itu kalian bayangin aja, maksudnya dus box handphone itu, nah seukuran itu. Dan di atas box tersebut itu tertulis nama lengkap dari si pembelinya itu. Dan namanya itu adalah Kartika. Yang dimana di alamatnya itu si Kartika tinggal di distrik Nabula namanya lur teman-teman. Dan anehnya distrik Nabula itu dia ketik sama si Andri yaitu tadi. Sama sekali nggak muncul, nggak ada tuh di Google Maps, nggak ada sama sekali. Akhirnya Andri pun bertanya kepada warga sekitar dan tapi warga sekitar itu nggak ada yang tahu tentang alamat tersebut. Kemudian ketika waktu maghrib nih mulai menjelang, Andri pun akhirnya menyerah karena Andri pikir alamat yang dicantumkan pada paket kiriman tersebut itu alamatnya salah. Kemudian Andri pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah, tapi ketika si Andri ini dia mau pulang, tiba-tiba Andri ini dikagetkan oleh seseorang. Seseorang ini adalah laki-laki, usianya itu paruh baya. Si laki-laki paruh baya tersebut pun datang menghampiri si Andri. Dan dia ngomong kayak gini, "Nak, katanya kamu lagi nyari alamat ya? Katanya alamatnya itu di distrik Nabula ya?" Tanya laki-laki paruh baya itu kepada si Andri. Dan laki-laki paruh baya itu pun menanyakan lagi kepada si Andri tentang siapa nama dari si pembeli atau si yang penerima paket itu nanti. Dan mendengar pertanyaan dari laki-laki parubaya tersebut, Andri pun membenarkan, "Iya Pak, saya lagi nyari alamat nih yang di distrik Nabula dan terus namanya ini Kartika." "Oh iya betul, berarti distrik Nabula namanya Kartika ya?" "Iya, saya kenal kok kebetulan sama yang namanya Kartika dan memang benar di distrik Nabula itu ada yang namanya Kartika. Dan kamu gak salah kok, itu alamatnya bener," kata si laki-laki parubaya itu. Dan singkat ceritanya lur teman-teman, si laki-laki parubaya itu ceritanya kan dia bawa sapu tangan tuh. Kemudian dia kibaskan ke mukanya si Andri. Kemudian dengan sekejap Andri itu mengedipkan matanya. Setelah itu si laki-laki parubaya tersebut ngomong ke sama si Andri, "Nak, kamu ikutin aja jalur ini, kamu ikutin jalan ini terus. Nanti kamu bakalan ketemu tuh sama distrik Nabula. Dan nanti di situ kamu tanya aja rumahnya Kartika yang mana."
ucap kakek atau pria parubaya tersebut sambil menunjukkan arah. Nah, tapi di sini anehnya lur teman-teman, ini aneh banget karena apa? Andri masih ingat betul tentang bahwa sebuah jalan atau arah yang ditunjukkan oleh laki-laki itu awalnya itu nggak ada jalan sama sekali. Tapi setelah dikibaskan sapu tangan ke mukanya, itu tampak dengan begitu jelas di hadapan, di depan matanya si Andri. Tapi saat itu Andri memang benar-benar sangat tidak menyadari. Entah itu apakah si Andri memang lagi dalam pengaruh atau bagaimana. Intinya pada saat itu Andri memang benar-benar melihat ada sebuah jalan. Yang memang jalan itu harus dilalui Andri untuk mengantarkan kiriman paket terakhirnya, yaitu atas nama Kartika di distrik Nambula di kota gaib Saranjana. Terus kemudian si Andri yang udah dikasih tahu jalan nih sama si kakek parubaya tersebut, dia seneng dong, dia bilang makasih langsung. Oh iya Pak, makasih banyak ya udah dikasih tahu jalannya. Makasih Pak, ya udah kalau gitu saya mau nganterin paket ini yang terakhir. Habis itu saya mau pulang, mau istirahat. Kata Andri begitu, saking senengnya dia bakalan selesai nih kerjaannya hari itu. Kemudian Andri pun melanjutkan perjalanannya dengan menelusuri jalanan tersebut. Dan di sepanjang perjalanannya si Andri menelusuri jalanan itu sama sekali nggak ada tikungan, nggak ada belokan, nggak ada pertigaan, nggak ada perempatan. Pokoknya jalanan tersebut itu lurus terus lurus. Jalanannya itu bagus banget, halus banget, beraspal tanpa ada lubang, tanpa ada gelombang sedikit pun. Nah si Andri itu apa ya, baru pertama kali menikmati jalanan yang begitu halus sampai dia itu seolah-olah dia menaiki sepeda motornya itu kayak seolah-olah dia nggak naik sepeda motor. Saking halusnya tuh jalan. Dan di sepanjang perjalanan, di sepanjang jalan, sejauh mata memandang, itu cuma ada pepohonan rindang. Dan terlihat begitu sangat indah. Terus motor yang dikendarai Andri pun terus melaju. Melanjutkan perjalanannya mencari alamat rumahnya Kartika. Terus nggak lama kemudian Andri pun menghentikan laju motornya. Jadi Andri itu dia berhenti sejenak sambil menikmati pemandangan dan dia juga tercengang. Karena Andri tercengang itu dia melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, dan itu baru pertama kali dilihat sama si Andri. Karena di Jakarta juga nggak seperti itu gedung-gedungnya, bangunannya. Karena ini benar-benar megah banget dan apa ya, mewah banget. Pokoknya di Indonesia nggak ada gambarannya si Andri. Pikirannya itu ya kalau zaman sekarang nih ya, di zaman sekarang itu ya mungkin kota apa ya, New York atau Dubai mungkin seperti itu ya yang ada di dalam pikirannya si Andri. Tapi nggak mungkin juga ini di luar negeri karena dia masih di Kalimantan. Dan di sini memang ada keanehan. Gedung-gedung yang tinggi tersebut itu berwarna perak dan kaca-kacanya itu berkilauan. Ya mungkin yang membuat warnanya itu terkesan warna perak semua karena gedung-gedung yang menjulang tinggi itu banyak dominan bangunannya itu komponennya itu dari kaca. Jadi kacanya itu yang saling berkilauan karena terpancar sinar matahari sehingga membuat kesan bahwa gedung-gedung tersebut itu berwarna perak semuanya. Dan nggak cuma gedung-gedung tinggi dan mewah aja loh teman-teman. Andre juga di situ melihat kendaraan-kendaraan itu super mewah dan super canggih dan itu nggak ada di tahun sekarang. Itu tuh apa ya, kayak kendaraan, mobil-mobil dan semuanya itu gambaran tentang kendaraan nanti di 2100 atau 2000 berapa pokoknya itu di masa depan yang akan datang, dan nggak tahu itu benar-benar bakalan terjadi atau enggak. Tapi itu disaksikan oleh si Andri. Jadi kayak yang di film-film gitu, pas persis. Kayak film apa ya, nggak tahu apa namanya lah. Pokoknya adalah di sebuah film yang kayak mobil tuh bisa terbang. Pokoknya kotanya tuh serba apa ya, modern dan canggih teknologinya. Dan itu real. Dan di darat itu juga nggak kalah hebatnya. Karena mobil-mobil canggih, supercar ya, motor-motor gede. Yang si Andri ini belum pernah melihat itu sama sekali. Dan itu semuanya baru pertama kali di dalam hidupnya si Andri dia melihat kendaraan mobil-mobil yang begitu bagus. Nah, singkat cerita akhirnya Andri pun dia dapat menemukan alamat yang dia cari, yaitu rumahnya Kartika, dengan cara dia bertanya kepada salah seorang warga yang ada di situ. Nah, saat si Andri bertanya, kebetulan orang tersebut tahu tentang alamat yang tertera pada tulisan di kiriman paket tersebut. Dan sesampainya di depan rumah Kartika, di depan pintu, Andri pun langsung memencet bel. Ting tong.
Terus kemudian layar lebar pun menyala di pintu gerbang. Ini apa ya, gambaran memang benar-benar kota yang sangat-sangat canggih lur teman-teman. Ya nggak tahu ya, ini mungkin tipu daya atau halusinasi yang diakibatkan karena dia masuk ke alam gaib, terus itu hanya tipu daya dari jin, itu juga nggak tahu. Tapi yang pasti seperti itulah yang namanya tipu daya. Jadi kita itu kayak dikelabuhi. Jadi seolah-olah kita melihat pemandangan yang sangat-sangat bagus. Terus setelah itu tadi dia mencet bel, nggak lama kemudian keluarlah sosok seorang gadis yang begitu cantik, begitu mungil, begitu imut. Dan itu sama juga, si Andre baru pertama kali melihat cewek yang begitu cantik dan begitu ramahnya dan begitu baiknya. Dan ternyata cewek itu adalah si Kartika. Kemudian lalu Kartika langsung menyapa si Andre. "Paket ya mas?" tanya si Kartika dengan nadanya yang begitu lembut, yang membuat teduh hatinya si Andre mendengar suaranya dan melihat wajahnya. Jadi Andre itu sempat bengong. Jadi Kartika itu sempat nanya sampai 2 atau 3 kali gitulah ya. Baru tuh si Andre dia tersadar dari lamunannya itu. Iya mbak, iya paket. Mbak Kartika ya?" Andre sampai gugup kayak gitu, dia terbata-bata ngomongnya. Itu percakapan singkat melalui layar dari pintu gerbang. Terus kemudian nggak lama si Andre pun dipersilahkan untuk masuk. Dalam perjalanan nih dari pintu gerbang menuju ke pintu rumahnya si Kartika, itu di depan rumah itu ya banyak taman. Pokoknya apa ya, rumahnya tuh indah banget. Pekarangannya yang luas, ada air mancurnya, terus bunga-bunga. Tamannya tuh juga indah banget. Dan itu adalah rumahnya si Kartika dengan air mancur yang kebiru-biruan dan juga berbagai pernak-pernik yang membuat matanya Indra itu terkagum-kagum dengan keindahan rumah yang berlantai 3 tersebut, rumahnya Kartika. Rumah yang begitu asri, yang begitu bagus, yang dimana itu belum pernah sama sekali dia lihat sebelumnya. Kemudian sesampainya di pintu rumah dia membuka, kemudian disambut oleh orang tuanya si Kartika. Dan juga dikenalkan sama Kartika bahwa ini loh mas yang ngirimin paket, Kartika suruh mampir dulu kasihan capek. Kayak gitu kata Kartika. Dan ternyata nggak cuma Kartikanya aja yang baik dan ramah, orang tua Kartika pun juga baik dan ramah. Tapi di sini memang rumah yang begitu megah, sebegitu mewahnya, sebegitu besarnya pekarangannya, sebegitu luasnya, itu sama sekali nggak ada seorang pun pembantu atau asisten di rumah tersebut. Nah jadi kata Andre, apakah mungkin rumah dengan pekarangan yang seluas ini dan rumah yang sebesar ini berlantai 3 itu untuk mengurusnya sama sekali tidak memerlukan atau membutuhkan jasa seorang asisten atau pembantu. Nah itu memang di situ ada keanehan. Tapi ya dipikir Andre, mungkin memang keluarga ini ya suka saling bergotong royong untuk mengurus rumah. Jadi tetap husnudon nih si Andre itu. Nggak ada kecurigaan sama sekali. Nah kemudian setelah dipersilakan masuk, dipersilakan duduk, si Andre pun langsung menyerahkan kiriman paketan, yang dimana itu paketan kiriman udah dipesan sama si Kartika kan. Nah setelah diserahkan, Kartika pun menerima, terus langsung di unboxing tuh, langsung dibuka sama Kartika. Ya selayaknya ini aja kayak orang beli atau belanja online gitu, jadi langsung di unboxing. Nah dibuka di situ, ternyata bener loh teman-teman, isi paketnya atau kirimannya itu barangnya itu memang handphone. Nah handphonenya ini adalah handphone keluaran terbaru dan handphone itu mahal, handphone yang canggih. Ya ini mereknya itu merek jeruk yang kroak itu loh, yang ujungnya kroak. Nah itu handphonenya, handphone yang canggih. Dan itu real, bener-bener Kartika memesan handphone itu melalui online shop dan si Andre dia yang jadi kurirnya. Dan paket kiriman tersebut itu dikirim dari Jakarta. Dan jadi handphone yang dipesan sama Kartika itu harganya puluhan juta rupiah. Ya kalian tahu sendirilah ya, yang namanya handphone yang mereknya jeruk itu kan pasti harganya kan selangit. Dan karena memang handphonenya canggih juga. Nah itu si Kartika memesan itu. Nah kemudian karena hari ini udah sore kan menjelang maghrib tuh, karena tadi si Andre itu udah berniat mau pulang. Akhirnya di situ Andre pamitan kan. Intinya dia pamitan mau pulang karena udah maghrib. Tapi secara kebetulan saat itu tiba-tiba cuaca ini hujan. Kemudian Andre pun akhirnya dipersilahkan buat menginap sama Kartika. Nah Andre juga nggak enak dong. Nah terus kata orang tua Kartika, iya mas nggak apa-apa nginep aja di sini soalnya lagi hujan juga, kasihan.
gampang besok pulang pagi, pokoknya malam ini nginep di sini aja, capek kasihan juga kan, gitu kata si orang tuanya Kartika. Akhirnya si Andri pun dengan sangat terpaksa dia akhirnya menerima tawaran untuk menginap di rumahnya Kartika dan pulang di besok paginya. Nah, setelah dia udah nginep di situ, di besok paginya nih, di pagi hari dia bangun kan dari tidurnya. Nah, tapi ternyata di situ di tanggal 16 nih, itu kan tadi tanggal 15 Agustus tahun 2019. Nah, ini di tanggal 16-nya ketika si Andri ini mau pulang, ditahan lagi. Katanya semalam lagi di sini. Katanya di sini mau bakalan ada perayaan, perlombaan. Iya, ini lur. Ini sebenarnya gimana ya? Mungkin jadi kontroversi sih ya. Karena ini loh, apa namanya? Apa yang dialami sama Andri ini kisah nyata real. Dan itu Andri masuk ke kota gaib Saranjana pada tanggal 15 Agustus tahun 2019. Dia nginep semalam, ditahan gak boleh pulang. Dan disuruh nginep lagi semalam karena nanti di tanggal 17-nya itu ada perayaan 17 Agustus, peringatan kemerdekaan. Kalian bayangin tuh, makhluk gaib di alam gaib ikut merayakan HUT Republik Indonesia. Dan itu memang gak masuk di nalar, gak di logika tuh gak bisa, gak ketemu. Tapi memang benar-benar itu yang terjadi. Tapi di sini walaupun itu nggak bisa diambil apa ya dari sisi logika kan, dari nalar, dari akal, ya kita ambil positifnya aja lur teman-teman. Jadi gini loh, makhluk gaib aja nih yang di kota gaib, mereka itu ya karena di bumi, di tanah pertiwi, ibu pertiwi Indonesia ya, walaupun makhluk gaib ya mereka rakyat Indonesia juga. Itu pun mereka peduli dengan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lah kita manusia yang punya akal, punya pikiran, kita dididik, kita disekolahkan, kita diajarkan norma-norma agama, sosial dan lain sebagainya, pengetahuan yang begitu luas, begitu canggih. Itu sangat sayang sekali kalau kita tidak sadar dengan yang namanya apa ya, cinta tanah air. Sedangkan makhluk gaib aja nih, jin di kota Saranjana, kota gaib, itu mereka aja merayakan hari kemerdekaan. Akhirnya si Andri ya dia terpaksa karena terpaksa karena dipaksa untuk menginap semalam lagi, dan katanya pengen ikut perlombaan juga dan hadiahnya juga menarik. Akhirnya dia terpaksa nginep lagi semalam, jadi nginep 2 malam tuh di situ. Nah, kemudian akhirnya di tanggal 17 Agustus persis dia ikut upacara juga di situ. Ya upacaranya kata Andri ya sama kayak orang-orang di sini di dunia nyata. Sama manusia kelihatannya itu. Ya upacara-upacara, ada pemimpin upacara, ada pembina upacaranya dan lain sebagainya, dan juga perlombaan-perlombaan layaknya di dunia nyata. Di kehidupan manusia yang sebenarnya. Lomba dengan berbagai macam hadiah. Nah, si Andri pun mengikuti beberapa rangkaian perlombaan di situ. Nah, kemudian si Andri itu mengikuti salah satu lomba yang dimana si Andri itu mendapatkan juara 2. Nah, ya lumayan sih walaupun nggak juara 1, tapi ya seenggaknya masih dapat juara lah. Nah, ketika dapat juara itu, Andri itu hadiahnya nggak main-main lur teman-teman. Nah, ini di sini nih awal mula titik balik yang dimana si Andri itu yang tadinya hanya pekerja sebagai buruh, sebagai kuli, sebagai kurir, yang kadang-kadang banyak banget suka dukanya, kebanyakan dukanya ketimbang sukanya. Nah, di sini titik baliknya dari kehidupan yang dia harus bekerja keras, dia akhirnya mempunyai sebuah usaha sendiri, terus kemudian dia punya rumah sendiri, dan pokoknya intinya berbeda lah, kehidupannya udah berbanding terbalik dari sebelumnya. Karena apa? Dari hasil dia juara 2, Andri itu dapat hadiah. Ini bener-bener istilahnya tuh di luar nalar banget loh teman-teman. Tapi ini real ya, ada narasumbernya Andri. Dari juara 2 dia itu dapat hadiah emas seberat 4 kg lur teman-teman. Kalian bayangin tuh 4 kg emas batangan. Kalian hitung aja tuh 1 gramnya berapa emas. Itu 4 kg emas batangan. Ini pengakuan Andri sendiri ya, ketika dia menerima, ketika hadiah itu diserahkan. Itu dia
sampai kayak yang ngejubit pipinya sendiri, sampai tonjok-tonjok mukanya sendiri. Ini mimpi, halusinasi atau gimana? Tapi ternyata enggak. Andri bener-bener dikasih hadiah tuh emas 4 kilogram. Ya, ketika menerima itu nggak bisa ngomong apa-apa Andri. Bahkan hanya untuk sekedar mengucapkan kalimat terima kasih. Itu sama sekali nggak bisa. Ya, karena 4 kilogram. Nah, ini awal titik balik kehidupan secara finansial ekonominya. Itu akhirnya kemudian secara singkat dia bisa drastis naiknya. Nah, terus kemudian Andre setelah dia udah agak tenang, dia istilahnya tuh disupport sama Kartika, sama orang tuanya juga, nggak apa-apa itu hak kamu karena kamu mengikuti perlombaan dan kamu dapat juara 2, ya itu bawa pulang. Kamu kasih itu ke orang tua kamu jual buat modal usaha, buat nyenengin orang tua kamu. Akhirnya balik tuh si Andre, singkat ceritanya dia balik kan, dia keluar dari situ. Tapi dia juga takut ketika dalam perjalanan, takutnya 4 kilogram itu jualnya gimana nanti, apa dipotong-potong per gram atau per ons atau per kilo ngejualnya. Itu di situ Andre bingung, dan Andre nggak menceritakan sih dia cara ngejualnya gimana. Intinya emas itu dia jual sebagian, terus kemudian dari hasil penjualan emas itu ya 1 gram aja berapa sih lur, itu setelah dijual itu bisa buat modal dia buka usaha, dia buka bengkel, dia buka kayak toko-toko sembako gitu kan. Nah, dia buka counter juga sambil menjual berbagai aksesoris. Dan sampai sekarang nih jam ini lur teman-teman, Andre itu membuka kayak jasa pengiriman gitu loh, ekspedisi. Jadi dari ada yang ekspedisi apa gitu kan, kerjasama semuanya. Jadi ketika ada orang yang mau kirim paket bisa lewat Andre. Begitupun sebaliknya, kayak ada orang yang ngirim karena itu di kampung kan, jadi ditampungnya di tempatnya si Andre. Terus kayak melayani tarik tunai, transfer dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah kehidupannya si Andre itu baik, maju dan enak. Dan betapa girangnya si Andre ketika dia pulang membawa emas 4 kilogram. Tapi di situ walaupun dia senang girang, dia bingung gimana nih cara ngasih tahu ke orang tuanya. Nah, tapi akhirnya Andre karena dia bingung nanti takut orang tuanya curiga atau gimana, akhirnya Andre memutuskan untuk tidak menceritakan kepada orang tuanya. Jadi dia tapi walaupun begitu nih Andre, dia tetap awalnya dia nggak putus kerja, jadi dia tetap bekerja menjadi seorang kurir. Nah, akhirnya kemudian dia kumpulkan biar nggak terlalu dicurigai sama orang tuanya kan. Dari hasil penjualan emas itu dia kumpulkan, dia bikin usaha itu tadi. Nah, karena memang dia tidak melupakan awalnya dia berkarir kan sebagai seorang kurir, makanya dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan ekspedisi. Makanya tetap di situ setiap hari ada kurir yang datang buat ngambil paket. Dan si Andri pun dia nggak sombong, dia baik, dia ramah. Nah, untuk yang namanya harta yang didapatkan oleh Andri, apakah itu jatuhnya pesugihan atau nanti bakalan meminta tumbal atau dan lain sebagainya, itu wallahu a'lam sih, nggak tahu juga. Karena sampai sekarang kata Andri ya sempat ada kekhawatiran, cuman karena sampai sekarang dari 2019 sampai 2023 nih sampai ini memang nggak ada sesuatu yang aneh dan meminta kayak istilahnya tumbal atau sesaji dan lain sebagainya, itu memang benar-benar nggak ada. Nah, itu entah nggak ada atau memang belum ada juga, kita semua nggak tahu. Ya kita tinggal lihat nanti aja gimana. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi sesuatu atau hal-hal yang buruk, kita doakan aja. Ya anggap aja itu bagian dari rezekinya si Andri. Karena rezeki itu kan istilahnya tuh datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya mungkin arah yang tidak disangka-sangka itu datangnya dari itu tadi, ketika dia tersesat masuk ke dalam kota gaib Saranjana, terus ketemunya sama jin yang baik seperti itu mungkin, tapi itu wallahu a'lam. Ya pada intinya sih gini lur, kalau saya menyimpulkan bahwasanya segala sesuatu apapun itu datangnya dari Allah sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita dikasihnya lewat siapa, yaitu hanya perantara yang melantari bahwa untuk menyerahkan rezeki itu. Ya mungkin salah satunya yang dialami sama si Andre ini. Intinya kita doakan yang baik-baik aja.
Karena doa yang baik itu nanti bakalan berbalik untuk diri kita sendiri. Nah, Andri sampai saat ini pun dia masih istilahnya kalau kita manusia ya, kalau sesama manusia maksudnya itu menjaga tali silaturahim. Nah, itu Andri itu masih sering datang ke sana. Setelah dia menyadari bahwa kota Saranjana itu bukan kota di dunia nyata atau di dunia manusia, tapi itu kota gaib. Nah, itu Andri masih sering dia bolak-balik ke sana main. Dan Andri di sana ya lumayan dikenal banyak warga di sana, di alam itu. Karena saking seringnya dia mondar-mandir ke situ bolak-balik dan orangnya memang ramah-ramah. Ya seperti kehidupan manusia seperti biasa, ya ada yang galak, ada yang jahat, ada yang ya pokoknya beraneka ragam. Nah, tapi itu tidak membuat Andri itu lupa sama Tuhannya. Itu enggak sih, alhamdulillahnya seperti itu lur, teman-teman. Makanya kita doakan yang terbaik agar nanti kedepannya benar-benar nggak ada sesuatu yang membuat Andre ini menyesali itu semua. Mudah-mudahan sih enggak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu lur, kisah nyata cerita tentang Andre, seorang kurir yang keluar masuk dari kota gaib itu. Kemudian kehidupannya berubah setelah mendapatkan 4 kg emas setelah mengikuti perlombaan di alam gaib. Jadi semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaatnya juga. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita terlalu panjang lebar, berbelit-belit, bertele-tele, kurang bisa dipahami, kurang bisa tersampaikan dan diterima ke kalian semua. Saya benar-benar mohon maaf lur, teman-teman. Karena itu benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi misalkan ada sekelumit kata yang bisa diambil contoh pelajaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang baik-baik lur, yang ada manfaatnya, yang ada contoh pelajarannya. Dan yang negatif, yang nggak bermanfaat, nggak ada pelajarannya, kalian buang jauh-jauh. Nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian lur, teman-teman semuanya yang udah setia ngikutin channel ini, yang udah nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya, saya pengen ucapin makasih banget, makasih banyak buat kalian semua. Saya doakan tulus dari dalam hati saya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Dihindarkan dari orang yang jahat, yang tidak baik kepada kalian semua. Dan buat kalian yang tidak menyekip iklannya, makasih sekali lagi. Karena dengan kalian tidak menyekip iklannya, berarti kalian sudah membantu atau mensupport channel ini agar lebih baik dan lebih berkembang. Dan saya sama tim semuanya bisa lebih semangat lagi untuk membawakan cerita-cerita misteri, horor, yang dimana bertujuan untuk menghibur dan juga menemani waktu luang, waktu senggang kalian semua lur. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian semua. Karena doa yang baik itu pasti akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu, dan sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.